Ya artinya kalau di sekolah di sini kalau memang dia mau menjadi orang yang siap kerja, kayaknya itu pilihan tepat nggak di sini? Iya, pilihan tepat, Mas. Betul. Kita lebih nih. Kemungkinan untuk yang kita bukan bandingkan ya. Iya. Benernya sih murah sih. Ini kan mungkin move dari masyarakat kalau sekolah di Yadika itu mahal, padahal enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang telah mensupport channel ini, dan bagi Anda yang belum, kami ingatkan untuk jangan lupa mengklik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Guys, ini musim PPDB. PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Nah, kita akan ngomongin soal itu. Kita akan tertuju pada sebuah sekolah di Begesah. Oke, di sebelah kiri saya sudah ada seorang narasumber. Ini kita sedang berada di sebuah sekolah swasta ya? Iya. Di bilangan jalan apa ya, Mas? Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2. Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Sukaraya, Batu Raja. Di sebelah saya, Assalamualaikum. Haryoko Prayogo. Beliau sudah ngomong sendiri, tidak perlu saya perkenalkan. Haryoko Prayogo ST. Oke, Mas. Ini sekolah apa namanya, Mas? SMK Yayasan Abdi Karya, Mas. Sini. Disingkat Yadika. Yadika. Iya. Oke. Ini untuk pusatnya kita di Jakarta. Jadi untuk cabang SMK Yadika ini ada 58 cabang SMK di Indonesia. Di Indonesia. Ini yang keberapa? Untuk yang keberapanya kurang ini, Mas ya. Kurang paham ya. Cuma berdiri di SMK Yadika ini dari 2007. 2007 yang Batu Raja. Batu Raja. Sama Linggau sama, Lubuk Linggau sama. Berbarengan maksudnya? Ya, barengan. Secara serempak itu Linggau 2007, Batu Raja juga 2007. Oke. Jadi ini khusus sekolah menengah atas? Iya, sekolah menengah kejuruan, Mas. Kejuruan? Iya. SMK Yadika. Ada SMA-nya nggak? Ada SMA-nya. Oh, jadi di sini dalam satu komplek ini unit, ada? Ya, unit Yadika jadinya. Oh, jadi siswa yang mau sekolah di sini bisa memilih SMA yang umum seperti biasa? Umum ya, bisa. Sama yang SMK? Yang kejuruannya bisa. Oke. Kalau SMK ada berapa? Di SMK Yadika ini ada 2 jurusan, Mas. Teknik komputer jaringan sama teknik kendaraan ringan. Nah, untuk yang teknik kendaraan ringan ini untuk di OKU ini kemungkinan di keseluruhan ya, di Sumsel ya. Ini lebih istimewa sebenarnya, Mas. Oke. Karena untuk di SMK Yadika ini yang jurusan teknik kendaraan ringan ya, ini di eskulnya banyak di sini. Maksudnya? Di eskul itu untuk kegiatan ekstrakurikuler, ya ada car painting, body repair, ya ada teknik sepeda motor, ya body repair itu untuk pengecetan, ya untuk pengecetan sama perbaikan body. Kalau car painting itu untuk pengecetan body mobil. Artinya siswa di sini itu akan tahu semua, akan mempelajari semua yang disebutkan tadi, atau bisa milih satu spesialisasi? Ini udah satu paket, Mas. Satu paket? Iya, istilahnya di kelas 10 kita arahkan misalkan ya. Ini kebetulan kan di OKU ini untuk yang kelas industri ya. Untuk SMK kan di SMK Yadika itu ada kelas industri. Istilahnya kelas khusus ya. Ini kita kerjasama dengan Yamaha ya, kita untuk sepeda motornya. Jadi ada tutor dari sana. Sebelum jauh ke sana, kalau Mas Yoko sendiri sebagai guru apa di sini? Saya guru otomotif. Guru otomotif. Kajur. Otomotif ya. Artinya kita akan membahas bidangnya Mas Yoko aja nih. Artinya otomotif ya. Iya. Nah, sebelum ke sana lagi, Mas, kita balik lagi. Iya. Berapa siswa sekarang? Untuk siswa kelas 10 ada 1 kelas. Untuk otomotif yang TKJ ada 1 kelas. Untuk yang kelas 11 ada 1 kelas juga. Yang kelas TKJ juga 1 kelas. Yang kelas 12 ini ada 1 kelas juga. Kalau untuk SMA? SMA sama 1 kelas. Satu kelas. Oke. Nah, kalau kita bicara Yadika, apa nih yang mungkin bisa dikatakan boleh diunggulkan dibandingkan sekolah lain? Kalau kita bicara kelebihan ya? Untuk kelebihan ya, alhamdulillah SMK Yadika ini udah bekerja sama dengan industri-industri ternama di OKU ini, juga di luar kota juga di
provinsi ya Mas ya. Di Tanjung Api-Api untuk Auto 2000 Tanjung Api-Api, Honda, Astra Isuzu. Nah kebetulan Mas, di SMK Yadika ini untuk alumni itu langsung anak yang berprestasi itu bisa langsung kita salurkan ke industri. Contoh gini, misalkan lulusan tahun ini ya dari Astra Isuzu. Nah ini kebetulan minta anak untuk perekrutan gitu. Terus di Daihatsu juga minta car klinik, minta gitu. Jadi ada kerjasama, udah ada MOU-nya. Jadi mereka juga ketika mereka yang dirasa berkompeten atau berprestasi langsung bisa kerja? Bisa. Yang penting anaknya itu ya mau bekerja keras, attitude-nya bagus itu. Kriterianya kan pasti ada seleksi ya Mas ya. Kalau di sekolah itu ada seleksi dari tingkat kehadirannya, attitude-nya gimana, ya. Terus ditambah skill-nya gitu kan. Jadi insya Allah siswanya bisa disalurkan. Itu real? Real. Sudah berapa banyak yang bekerja di mungkin di perusahaan-perusahaan otomotif? Untuk perekrutan ada data di ada datanya ya? Ada datanya. Tapi tiap tahun ada itu? Tiap tahun ada. Ini tahun ini aja yang lulus belum dapat ijazah udah dipesan Mas. Ini kebetulan. Khusus yang otomotif ini ya? TKJ maupun otomotif. Oh, TKJ maupun otomotif. Ini kebetulan baru kemarin Mas saya pengantaran untuk yang di Astra Isuzu itu bagian administrasi ya. Berarti TKJ. Oh, TKJ. Sama yang di otomotif itu di mekaniknya. Itu kemarin baru diantarkan. Kemarin hari Selasa kemarin. Alhamdulillah. Oke, artinya mereka butuh memang orang-orang yang punya skill di bidang itu ya? Iya. Yang penting attitude-nya sebenarnya. Attitude ya? Ya, untuk perusahaan itu yang penting bukan istilahnya pinternya bukan, tapi nilai sikapnya. Betul. Gitu. Karena kalaupun dia punya dasar atau punya basic, ketika dia ikut bisa diajari lagi kan? Iya. Oke. Sebentar, ada iklan sebentar. Oke. Nah, kebetulan kita juga kerjasama dengan Disnaker juga Mas. Dalam hal? Di SMK untuk BKK-nya kita. Apa itu BKK? Bursa kerja. Oh, BKK. Seperti apa? Jadi kita istilahnya untuk alumni, nah itu kan ada wadahnya. Jadi untuk misalkan di BKK sendiri, kita langsung ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi misalkan di sana ada istilahnya pelatihan atau dari industri yang dibutuhkan dari Disnaker itu, nah, kita langsung ke sana Mas. Misalkan pelatihan alumni gitu, misalkan pernah kan pelatihan sepeda motor, pelatihan menjahit, pengelasan gitu. Kita ada kerjasama di situ. Oke, kalau untuk praktek ya, persentase dengan belajar di kelas, teorinya perbandingannya? Perbandingannya untuk teori sama praktek 30-70 Mas. 30-nya teori? 30% teori, 70% praktek. Oh, artinya 70% lebih praktek ya? Iya, lebih ke prakteknya. Eskulnya kan ada car painting. Car painting. Body repair. Teknik sepeda motor. Iya, sama pengelasan. Oke. Itu di luar otomotifnya loh Mas. Istilahnya kan mungkin di SMK lain juga mendapatkan kan, emang jurusan las ada, emang SMK jurusan las ada, teknik sepeda motor ada, teknik las permesinan ada. Nah kita itu istilahnya di eskulnya Mas, makanya lebih unggul dari yang lainnya. SMK Yadika itu di eskul kita mendominasi. Itu wajib atau? Nggak wajib sih eskul. Ya, eskul itu artinya siapa yang mau ikut? Ya mau ikut. Yang di kejuruan itu. Iya. Kalau yang SMA mau ikut ekskul ini boleh nggak? Boleh juga. Misalnya di SMK nih, SMA biasa nih, atau di TKJ, mau ikut ekskul tadi? Bisa. Oh bisa? Iya. Bayar nggak? Iya. Nggak bayar? Nggak bayar. Oh. Dia kan ada istilahnya dana kegiatan ya. Istilahnya di SMK Yadika itu real istilahnya tuh untuk 1 tahun itu ada kegiatan, misalkan ada uang kegiatan, nah itu masuk di situ. Nah kalau pokoknya dia ngambil SMK Yadika kejuruan otomotif apa nih? Itu tadi kan eskul rupanya tadi kan? Apa yang dipelajari pokoknya? Yang dipelajari pokoknya itu kan ada teknik mesin, yang di mesin, perbaikan mesin. Berarti bongkar-bongkar juga? Dari langkah pembongkaran, langkah pemeriksaan,
sampai dia merakit lagi, bongkar pasang lah istilahnya. Pembersihan gitu. juga. Iya, istilahnya tuh di perawatan mesin otomotif. Oke. Terus ada juga yang perawatan sasis dan pemindah tenaga, berarti di sasisnya, Mas. Jadi sistem rem, ada transmisi, ada diferensial, itu masuk di sasis. Gitu. Nah, untuk yang dikelistrikan dibagi menjadi 2 juga, Mas. Otomotif juga itu? Otomotif. Mata pelajaran ini kan. Itu ada kelistrikan itu di mobil kan ada 2, Mas. Kelistrikan bodi sama kelistrikan engine. Iya. Nah, kebetulan untuk mobil-mobil sekarang kan pasti ada kelistrikan tambahan. Iya. Nah, audio, video, Betul. remote control. Nah, ini Mas, yang ini remote control. Nah, ini untuk yang kelistrikan bodinya ini. Sama sistem AC. Nah, ini kan di belakang kita itu ada sistem AC. Ini termasuk kelistrikan tambahan, Mas. Audio, video Dipelajari juga? dipelajari juga. Artinya di SMK ini juga mengupgrade diri juga untuk ilmu-ilmunya ketika ada teknologi-teknologi baru. Iya. Gitu. Kebetulan di SMK Yadika ini kan ada pelatihan guru se-SMK Yadika se-Indonesia. Oh. Jadi guru itu mengupgrade biar istilahnya, biarpun kita istilahnya punya bekal dulu, misalkan kursus atau pelatihan-pelatihan, nah itu di refresh lagi, Mas. Gitu. Dikasih bekal lagi. Ya artinya kalau di sekolah di sini kalau memang dia mau menjadi orang yang siap kerja, kayaknya itu pilihan tepat nggak di sini? Iya, pilihan tepat, Mas. Betul. Kita lebih nih. Kemungkinan untuk yang kita bukan bandingkan ya. SMK yang lain, mungkin untuk BKK sekedar omongan aja. Tapi kita pasti penyaluran. Dan itu terbukti tiap tahun. Pasti tiap tahun ada. Dan mereka juga yang walaupun tidak kerja di katakanlah yang ditarik oleh perusahaan ada tadi, yang buka bengkel sendiri, ada yang buka bengkel sendiri, istilahnya wira swasta. Ya. Mungkin ada yang mandiri, ikut bengkel kecil-kecilan dulu kali ya? Ya, bisa untuk bengkel mandiri lah istilahnya gitu. Oke. Nah, untuk alumni sendiri ada tidak mungkin yang dia ikut perusahaan gede mungkin? Ada, Mas. Yang melanjutkan dulu mungkin kan ya kalau dia kepengen lebih jenjang akademisnya mungkin melanjutkan dulu ke S1. Ya. Ada sih, ada yang misalkan melanjutkan kuliah lagi, Mas ya. Tapi kebetulan gini, Mas, untuk yang kuliah di jurusan mesin misalkan, dia kan ngambil otomotif misalkan. Itu kebanyakan yang dari siswa Yadika ini banyak di industri-industri besar itu, Mas. Oh, iya. Kan pernah ya untuk alumni misalkan kita membutuhkan guru di SMK Yadika, ada lowongan guru gitu. Nah, saya kan pasti yang utamakan kan alumni dulu. Kita tahu skillnya dia waktu di SMK-nya gimana, belajarnya gimana, kan lebih enak kita nyambungnya gitu. Jadi posisinya Pak, begitu lulus saya telepon, "Nak, udah lulus, udah Pak. Nah, sekarang kerja di mana? Atau masih nganggur, Pak?" "Alhamdulillah udah kerja gitu." Oh. Di Komatsu, ada yang di Kubota gitu. Di luar Jawa kadang, karena kuliahnya kan kadang ada yang di Jogja, atau di Lampung, ada yang di Palembang, gitu. Nah, kalau bicara biaya ya, ini kan kalau kita lihat agak megah, cukup megah sekolah ini kan dengan berapa lantai ini? Ada 4 lantai. 4 lantai dengan 2 gedung ya? Iya. Berapa biayanya, Mas? Sebenarnya sih murah sih. Ini kan mungkin move dari masyarakat kalau sekolah di Yadika itu mahal, padahal enggak. Nah, ini gitu, perlu diterangkan loh. Memang kalau dari lihat kan look-nya itu wah gitu kan pasti gitu. mahal gitu kan, padahal enggak di sini. Kita sebenarnya ya kalau misalkan ya ada juga suara dari masyarakat, wah ini dengan agama yang misalkan ada yang maaf ngomong ini kita bicara masalah agama ya, ada yayasan Kristen atau yayasan Katolik, enggak, ini nasional yayasannya, Mas. Oh, gitu. Ya jangan diarahkan ke sana. Iya, gitu kan ada istilahnya orang biar istilahnya kan ada sih yang betul. istilahnya memang ada loh gitu loh ya. Memang ada isu-isu seperti itu ada. Iya. Oh, jadi terbantahkan lah ya. Iya, kan nasional kita, sekolah nasional. Ya, artinya milik kalangan tertentu gitu ya. Kebetulan kan kepala sekolah aja maaf memang Islam ya. Muslim. Wakilnya Muslim juga gitu. Oh, jadi gurunya tidak yang agama Buddha, ada guru agama Buddha kan. Di sini kan untuk guru agamanya sesuai dengan anaknya, Mas. Oh,
misalkan agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik. Konghucu, gitu. Konghucu. Iya, ada gurunya. Jadi kalau pas saat pelajaran agama dipisahkan. Pisah dia. Gitu. Nah, berapa nih biayanya tadi nih? Belum dijawab nih. Nah, untuk biaya Kalau masuk aja SPP, berapa? ya. Untuk masuk Mas 1 tahun ya. Iya. Untuk 1 tahun ini 4.900.000 Mas. Dalam 1 tahun loh ya. Itu Anggap aja istilahnya udah baju di situlah, uang pangkal di situlah, SPP di situ. Dan itu bisa diangsur. Bisa diangsur. Uang praktek juga. Bisa istilahnya untuk awal ya Mas. Itu 1.520.000. Yang wajib. Yang awal ya. Iya, awal. sisanya bisa dicicil. Bisa dicicil ya. Kebetulan di Yadika ini lagi promo Mas. Wah, promo Ini. gimana? Promo 20 pendaftar pertama itu akan mendapatkan baju gratis. Oke, berarti berkurang nih dari 4 juta sekian tadi? Oh, itu udah masuk ini Mas, udah dipotong. Harusnya kan 5 juta sekian. Oke. Ini udah dipotong itu. Iya. Tadi tahun depan ngulang lagi seperti itu. Tahun depannya beda kan turun Mas. Turun ya? Karena gini, kalau di uang pangkal kan dia udah nggak ngasur lagi kalau di Iya. awal. Oh udah bayar. iya, tinggal sisanya. Iya. Terus ada juga kan istilahnya kadang ada orang nanti ada registrasi ulang Iya. atau apa namanya ya Mas, kalau habis naik kelas Dari bangunan daftar lah. ulang. Daftar ulang ya, daftar ulang. Nggak ada kalau di Yadika Nggak ada Mas. Iya. Jadi masuknya di kegiatan udah. Iya. Terjangkau lah sebetulnya. Iya, sebenarnya kalau 200.000 terjangkau lah Mas. Oh, artinya image dia eksklusif, mahal, milik maaf golongan tertentu enggak ya ternyata? Enggak, nasional gitu. Nasional. Musola ada kita. Iya. Oke, jadi ini prestasi apa aja nih Mas yang pernah didapatkan oleh siswa-siswi Yadika ini Mas? Kebetulan untuk 2 tahun ini Mas, kita di eskulnya kemarin kan yang mendominasi ya. Kita masuk ke LKS tingkat nasional Mas kebetulan. Kalau yang teknik automobil teknologi ya, kita di Sumsel enggak dapat Mas. Tapi masuk di Sumsel. Tapi di yang yang besar ya. dari Oku, Dari Oku ya. artinya dari sekolah lain. Untuk nasionalnya kita Mas, dari yang tingkat nasional SMK Yadika Batu Raja kemarin. Nah, yang batal tadi apa tuh? Body repair Mas. Nah, kenapa itu? Body repair sama car painting. Nah, biayanya itu Mas, lumayan itu untuk karena kan Maksudnya daring. untuk berangkat? Bukan, kalau berangkat aja sih kira-kira bisa ya, kita anggaran bisa dihijaukan. Tapi kalau masalah kita mengadakan kan kita ya alat pasti beli semua Mas. Kayak alat bahan yang disiapkan yang di sini itu harus disiapkan. Oh. Sama dengan yang tahun lalu. Iya. Ya, pengalaman yang tahun lalu kita nasional ngadakan sendiri lumayan Mas. Satu bidangnya itu bisa 17 juta. Sampai berat segitu. ya? Iya, kalau 2 bidang kan lumayan. Kenapa nggak minta bantuan ke? Karena dari provinsi, dari sponsor udah ada Mas. Oh, Iya. sayang sekali ya. Iya. Oke, kalau untuk alat-alat praktek ini Mas? Alhamdulillah untuk SMK Yadika udah mendekati komplit Mas. Udah mendekati Iya. komplit. Ya kayak scanner kita udah ada, scanner untuk sepeda motor, scanner untuk mobil dari 2010 ke bawah sampai 2000 ke atas. Oke. Ada kita. Berarti ada 3 scanner gitu. Oke, nah tadi yang dapat sertifikat tadi maksudnya apa itu? Untuk UKK, ujian kompetensi. Ada di sini. Ada. UKK itu di program tahunan itu Mas. Ujian akhir sekolah itu sebenarnya masuknya. Siapa yang mengeluarkan sertifikat? Kebetulan untuk jurusan teknik kendaraan ringan itu kita dengan Astra Isuzu Mas. Untuk yang TKJ-nya di Palkomtek. Oke. Mungkin bisa tahun depan beda lagi karena kita kan kerjasama untuk MOU dengan industri-industri besar juga kan Mas. Iya. Mungkin tahun depan bisa ke Toyota atau di Daihatsu bisa gitu. Oke, mungkin cukup menarik ini Mas. Terakhir Mas, mungkin Mas, apa nih yang ingin Mas Yoko sampaikan kepada masyarakat Oku berkaitan dengan sekolah yang Mas Yoko ngajar di sini? Silakan yakinkan. Iya. Untuk saya semoga istilahnya image yang di luar mungkin kurang begitu tahu, silahkan, tidak apa-apa, kita terbuka untuk masyarakat di Oku ini atau di Oku Selatan, Oku Timur atau di mana di luar kota ya Mas ya, silahkan datang.
gimana sih Yadika gitu. Silahkan, nggak apa-apa. Ya. Kita terima dengan tangan terbuka. Welcome. Harapannya mungkin terhadap Untuk generasi muda. generasi muda untuk yang sekarang, ya kita harus untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, terus jaga attitude-nya, nilai sikapnya, jangan lupa kerja keras dan berdoa. Oke lah, ini pergeseran ini cukup menarik dengan Mas Joko. Ini begesa ini Mas namanya Mas. Ya, silahkan di. Iya, iya. Cukup menarik dan ini mudah-mudahan ini menjadi salah satu apa ya? Alternatif bagi kawan-kawan atau adik-adik tingkatan SLTP yang ingin masuk ke jenjang SMA ya. SMK. Kalaupun tidak masuk negeri, Yadika bisa menjadi salah satu pilihan untuk menuntut ilmu. Iya. Di sini seperti dijelaskan Mas Joko tadi, lulusan sini insya Allah siap kerja. Siap. Ya nggak? Ya, penyaluran. Penyaluran. Iya. Oke. Mungkin demikian dan jangan lupa nih sekali lagi kami ingatkan bagi Anda yang baru menonton channel ini untuk klik tombol subscribe, jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen atau share dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.